ditemani oleh Ibu Ika Wulandari, guru kelas 3 di SD Negeri 1 Kaloran. Assalamualaikum Bu Ika, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabarnya alhamdulillah sangat baik, Bu Ningrum. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan terobservasi. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas Ibu, tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Tentu saja dengan tujuan sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri Ibu, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Seperti itu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ika pada praobservasi hari ini Bu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik mampu menyelesaikan persoalan perkalian dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai tadi tentang perkalian dan pembagian Ibu. Ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat Ibu melakukan observasi besok? Untuk area pengembangan, mungkin saya menggunakan dua pengetahuan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan saya itu nanti peserta didik dapat menyelesaikan soal perkalian dan pembagian. Kemudian kedua, keterampilan siswa menggunakan alat peraga sederhana yang telah disediakan mengenai perkalian dan pembagian dengan baik dan benar. Seperti itu. Gitu. Jadi ada dua aspek Bu Ika. Tadi ada pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Nah Bu Ika, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, kemudian atau metode pembelajarannya. Bisa Ibu ceritakan kepada saya Bu? Jadi seperti ini. Saya menggunakan model pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Kemudian saya menggunakan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan kreativitas siswanya. Dengan metode pembelajaran berbasis masalah, metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan melalui pengamatan visual baik melalui gambar maupun video. Seperti itu. Ya. Jadi di sini yang ingin Ibu terapkan yaitu menggunakan model pembelajaran diferensiasi Ibu berdasarkan kesiapan siswa. Kemudian siswa melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya Ibu. Jadi di sini nanti Ibu akan melakukan pembagian kelompok Ibu. Kemudian ada lagi tadi menggunakan model pembelajaran berbasis masalah Ibu dan metode diskusi serta tanya jawab tadi. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan Bu di dalam kelas besok? Dengan media pembelajaran mungkin akan menggunakan metode tusuk sate. Video pembelajaran yang diamati itu adalah LKPD dan PowerPoint serta laptop. Seperti itu. Jadi Ibu menggunakan media nyatanya, menggunakan media tusuk sate Ibu untuk perkalian dan pembagiannya. Oke, kira-kira Bu Ika akan melakukan pembelajaran tersebut kapan Ibu untuk bisa saya observasi? Untuk observasi mungkin Bu Ningrum bisa besok. Kebetulan besok kan Jumat. Jadi jadwal matematika dari Jumat itu jam pertama sampai jam ketiga. Monggo Bu Ningrum. Jadi nanti hari Jumat saya akan di kelas 3 Ibu, dari jam pertama sampai jam ketiga. Saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas di saat Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran Ibu. Dan nanti setelah Ibu akan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir Ibu. Masih ada percakapan yang terakhir
Nah, nanti kita akan ada percakapan tersebut mengenai tentang apa yang kita temukan pada saat Ibu Ika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran media seperti ini. Yang saya gunakan nanti kemudian media yang akan saya gunakan itu mungkin saya harus dipersiapkan mulai dari sekarang mungkin ya Bu. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini seperti ini Bu. Oke, jadi Bu Ika mempunyai gambaran tentang media yang digunakan Ibu harus dipersiapkan lebih awal seperti itu. Ya. Nah, terima kasih Bu Ika atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Jumat depan Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan nanti pasca observasi kita lagi Ibu. Terima kasih Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat video dulu ya. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Langsung bukan? Saat ini kita akan bersama-sama tentang konsep perkalian. Pastikan kalian menonton video ini ya sampai selesai sehingga kalian semua paham tentang konsep perkalian. Nah anak-anak, sebelum kita belajar tentang konsep perkalian, kalian harus memahami apa yang dimaksud dengan perkalian terlebih dahulu. Perkalian adalah penjumlahan secara berulang. Nah, berikut kita akan belajar tentang konsep perkalian dengan contoh soal berikut ini. Ada 3 keranjang yang berisi 7 buah apel dalam masing-masing keranjang. Pertanyaannya, berapa jumlah semua apel yang ada di dalam keranjang tersebut? Bagaimana penyelesaiannya anak-anak dalam bentuk perkalian dan bentuk penjumlahan berulangnya? Mari kita pelajari bersama.
Sudah. Ya, sudah selesai ya? Sudah. Sekarang perwakilan kelompok 1 ya. Ayo, Kansa, maju di bawah. Jajaran teman-temannya. Yuk, nomor 1 sana, lihat temannya. Nah, Tuhan memberi anak ayam di ya. pasar sebanyak 18 ekor. Anak ayam makan si kurung di 3 kurungan. Setiap kurungan berjumlah ayam sama. Coba hantu kalimat menghitung jumlah ayam dalam satu kurungan ayam. Nah, sekarang kalian yang sudah presentasi satu-satu ya, satu kelompok ya, sudah mengerti apa itu pembagian dan perkalian. Nah, sebelum Bu Ika mengasih tugas PR, Bu Ika akan namun kesimpulannya. Dari video dari Bu Ika ngasih apa ini tadi, tusuk sate, kalian bisa menyimpulkan bahwa perkalian itu apa tadi? Penjumlahan berkurang. Kalau pembagian pengurangan berkurang sampai nol. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Sudah betul semuanya? Sudah? Berarti dan semuanya ya. Bu Ika akan mengasih PR, buka halaman 43. PR-nya 43. Nanti kalian kerjakan ya. Kerjakan di rumah. Setelah mengerjakan di rumah, nanti kalian baca dulu tentang materi berikutnya. Buat besoknya lagi tentang kalimat matematika berkaitan dengan penjumlahan bilangan cacat. Kalian nanti menyimak dulu, diperhatikan, dibaca-baca dulu ya. Sekarang kita mau tanya dari video, dari kelompok, dari presentasi teman-teman, kalian senang apa tidak? Senang apa tidak? Nah, sekarang sebagai penutup kita berkemas
di rumah, setelah mengerjakan di rumah, nanti kalian baca dulu tentang materi berikutnya buat besoknya lagi tentang kalimat matematika berkaitan dengan penjumlahan bilangan cacat. Kalian nanti menyimak dulu, diperhatikan, dibaca-baca dulu ya. Nah, sekarang kita mau tanya dari video, dari kelompok, dari presentasi teman-teman, kalian senang apa tidak? Senang apa tidak? Nah, sekarang sebagai penutup kita berkemas-kemas dulu ya. Ayo ketua kelas kita berdoa. Duduk. Siap. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi dengan saya Yuni Listianiro, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Temanggung. Saya masih ditemani oleh Bu Ika Wulandari, guru kelas 3 yang kemarin sudah saya observasi nih Bu. Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Tria Wahyuni sebagai pengajar praktik di pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Bu Tria, Bu Ika, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ika terkait dengan proses pembelajaran yang kemarin sudah diobservasi pada saat supervisi akademik ya Bu. Nah, untuk tujuan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Ika lakukan kemarin. Untuk pertanyaan pertama Bu Ika, bagaimana perasaan Bu Ika setelah kita mengadakan observasi kemarin Bu Ika? Nah, alhamdulillah berjalan dengan baik Bu Ningrum. Tapi masih ada kendala, yaitu siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Ya. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa kendala itu wajar ya Bu. Mungkin bisa diceritakan lagi Bu Ika, kira-kira area pengembangan yang kemarin Bu Ika lakukan itu, yang ingin dituju itu apa, kemudian langkah-langkahnya itu bagaimana Bu Ika bisa diperceritakan kembali pada kami? Ya, kendala tahap membuat perangkat pembelajaran itu dari rancangan. Nah, rancangan pelaksanaan pembelajaran seperti itu Bu Ningrum. Terus kemudian untuk area pengembangan itu ada area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Area pengembangan itu peserta didik itu saya mengusahakan dan menyelesaikan persoalan supaya peserta didik itu memahami antara perkalian dan pembagian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu.
itu. Juga untuk area keterampilan itu menggunakan alat peraga sederhana sehingga murid bisa memahami dan telah dilakukan dengan baik dan benar seperti itu. Baik, jadi area perkembangan tadi ada di pengetahuan dan keterampilan ya Bu Ika. Nah, menurut Ibu, kira-kira sejauh mana area pengembangan yang tadi sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil secara maksimal atau belum di dalam kelas Bu? Ya, alhamdulillah itu berjalan dengan baik Bu. Tetapi masih ada kendala dan kekurangan seperti itu Bu. Sudah dilakukan dengan baik itu, sudah sesuai, kemarin saya lihat juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu. Menurut Ibu apa sih kekurangan dan kendala yang kemarin Ibu hadapi? Kekurangan dan hambatan itu tuh mungkin ya bukan hanya saya yang mengalami, mungkin banyak guru yang lain juga mengalami kejadian itulah ya. Terus menurut saya itu masih ada siswa yang tidak ingin terlibat di dalam pembelajaran itu. Jadi bisa diartikan masih ada siswa yang kurang aktif dalam mencikapi, dalam memahami kayak gitu dalam pembelajaran. Jadi ada beberapa siswa yang masih kurang aktif, mungkin kurang aktif dalam diskusi kelompok gitu ya Bu? Ya, mungkin masih mengandalkan temannya seperti itu Bu? Ya masih mengandalkan temannya, jadi kurang aktif di dalam kelompok itu. Iya Bu. Nah, kira-kira mengapa ya Bu kok hal itu terjadi? Mengapa kok mereka kurang aktif dalam kelompok atau mereka kurang terlibat diskusi dalam kelompok itu kira-kira kenapa nih Bu? Oh ya, mungkin gini. Jadi dalam pengembangan kelompok itu mungkin belum sesuai pengelompokan gaya belajar siswa. Ya. Misalnya dalam suatu kelompok itu antara gaya belajar visual dengan yang gaya belajar auditory maupun kinestik itu masih ada, jadi bercampur kayak gitu ya. Jadi mungkin kedepannya saya harus lebih menyesuaikan biar anak itu dalam kelompok itu nyaman. Jadi dengan kenyamanan dan gaya belajarnya masing-masing. Gitu. Jadi ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nanti kalau yang tidak aktif bisa disesuaikan, bisa aktif kayak gitu. Ya. Baik, berarti itu sudah termasuk rencana kedepannya Bu Ika ya Bu. Bu Ika kedepannya ingin mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar tadi ada auditori, ada visual, ada kinestetik seperti itu ya Bu. Diharapkan nanti lebih aktif ya anak-anak ini seperti itu. Baik Bu, mudah-mudahan yang Ibu rencanakan ini nanti dapat direalisasikan dengan baik dan dapat menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan lebih baik dari yang kemarin ya Bu. Mudah-mudahan Ibu, saya tunggu cerita Ibu nanti apakah bisa terrealisasikan dengan maksimal atau tidak Ibu. Kira-kira kapan Bu Ika ingin merealisasikan rencana yang sudah Bu Ika susun tadi? Untuk perencanaan masih belum tahu ya Bu, mau kapannya itu masih belum tahu. Tapi secepatnya akan saya lakukan biar lebih baik lagi dalam pembelajaran, biar anak itu dalam kelompok juga memahami itu tuh lebih aktif semuanya dan bisa memahami, bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu Bu Ningrum. Baik, mungkin akan dilaksanakan di bulan depan ya Bu, karena memang minggu-minggu ini kita lagi banyak kegiatan ya Bu di sekolah nih. Ya, terima kasih ya Bu Ika atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dengan baik nanti dapat segera direalisasikan dengan cepatnya dan semoga lancar nggih. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Tria Wahyuni sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau saran dan tanggapan terkait dengan jalannya pasca observasi Bu. Monggo. Baik, terima kasih Bu Yuni dan Bu Ika. Terima kasih sudah menyelesaikan percakapan dalam rangka ini untuk menyelesaikan praktik pembelajaran kemarin itu pasca observasi. Tadi saya melihat juga antara Bu Ika dan Bu Yuni sudah melaksanakan percakapan yang hangat dan lancar, artinya dalam melakukan
coaching itu tentunya memang suasananya harus dibangun dulu dengan kepercayaan, dengan kemudahan dan kelancaran komunikasi, sehingga juga tadi mengalir dengan baik, tidak terkesan sedang wawancara begitu nggih. Mungkin juga tadi juga tidak terburu-buru sehingga bisa memberikan waktu untuk Bu Ika dengan menjawab dengan baik. Tadi juga Bu ini sudah senantiasa memberikan motivasi ya dalam setiap tanggapan yang diberikan, juga memberikan respon peneguhan, artinya di situ Bu Yuni mendengarkan dengan baik cerita yang disampaikan oleh Bu Ika tadi ya, dan juga Bu Yuni tadi sudah bisa menyimpulkan dengan baik, kemudian meminta konfirmasi apakah benar kesimpulan yang diambilkan Bu Yuni, tentunya untuk semakin meneguhkan bahwa cerita yang disampaikan oleh Bu Ika ini sudah benar dan sesuai. Dan juga Bu Yuni tadi sudah bisa menggunakan alur cerita dengan baik, artinya mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian sampai pada inti kendala yang terjadi. Tadi disampaikan ada kendala murid yang belum terlibat dalam pembelajaran, belum maksimal, dan juga tentu karena belum sesuai dengan gaya belajar. Tadi sudah ada kiat-kiat juga dari Bu Ika untuk ada nantinya perbaikan rencana pengembangan diri yang pastinya saling berkolaborasi dengan Bu Yuni, karena ada target tadi meskipun belum menentukan waktu, tapi sebaiknya secepatnya agar nanti pembelajaran ini akan semakin lebih baik lagi. Tetap semangat untuk Bu Ika, Bu Yuni, saling memotivasi untuk memberikan perubahan di sekolah ini tentunya, juga terutama untuk murid-murid. Terima kasih dari saya, itu saja. Baik, Putria, terima kasih atas tanggapan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi hari ini, Bu. Nah, baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademis selesai nih. Kemarin sudah dimulai dengan kegiatan percakapan pra observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir ini percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Ika dan juga kepada Putria atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.